Silahkan kamu bertanya sama dia. Akan aku lawan. Iya, lawan aja. Sok, silahkan. Saya nggak usah bertarung. Tidak akan berjalan mulus. Kenapa nggak berjalan mulus? Kenapa? Apanya tuh yang nggak berjalan mulus tuh apanya? Usaha-usahanya. Usahanya. Walau dia kemana, mencari kemana, kerja seperti apapun, tetap tidak akan berjalan mulus. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Muh Channel dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi. Kali ini saya akan mencoba membantu seseorang, saudara kita yang ada di daerah Tangerang, Banten ya. Nah, saya akan coba menguak misteri, ini agak pilek sedikit. Menguak misteri yang terjadi pada beliau, pada keluarganya, kepada dirinya ya. Nah, nanti saya cari tahu tentang apa? Tentang satu usahanya. Jadi usahanya tuh menurun dan nggak ada. Nah, selain usaha, beliau juga punya penyakit ya, yaitu penyakit yang ada di derita yang ada di kakinya. Nah, cukup memprihatinkan kalau diperlihatkan ya, tapi sayang tidak diperlihatkan oleh saya karena memang tidak diizinkan oleh beliau. Jadi penyakit di kakinya itu semacam apa ya? Pokoknya kayak kaki gajah tapi bukan ya. Mirip kaki gajah tapi bukan. Nah, nanti kita coba cari tahu apakah penyakit ini dari kiriman, dari santet, dari sihir, atau penyakit ini tidak ada hubungannya dengan itu. Nanti kita coba cari tahu, tanya ke khodam yang ada di wilayah tubuhnya, atau bangsa jin yang ada di wilayah tubuhnya. Gitu. Dan tentang usahanya, nanti kita coba cari tahu tentang usahanya. Apakah usahanya ini diganggu orang supaya bangkrut? Apakah memang waktunya bangkrut gitu? Karena terkadang manusia punya waktu. Terkadang manusia itu punya waktu, yaitu waktunya memang sudah harus turun. Makanya ada istilah dunia berputar, itu maksudnya yang tadinya pendapatan sehari 1 juta, karena dunia itu berputar bisa sehari 10.000. Nah, istilah itu ada. Itu berarti alamiah, ilmiah gitu ya, karena sudah suatu keharusan. Nah, tetapi ada juga yang memang karena diganggu atau karena dikirim santet untuk bangkrut, karena dikirim sihir untuk memang bangkrut usahanya. Nah, jadi banyak kemungkinan. Bisa jadi alamiah, usaha kita memang harus turun,
Bisa jadi memang ada yang ngirim ilmu hitam. Bisa nggak ilmu hitam membuat bangkrut? Sangat bisa ilmu hitam membuat usaha Anda bangkrut. Sangat mungkin ilmu hitam membuat usaha Anda bubar. Sangat mungkin ilmu hitam itu membuat usaha Anda tidak tersisa. Sangat mungkin sekali. Tetapi kita harus ingat bahwa ada juga memang waktunya berputar. Dikala kita di atas, ada turunnya. Dikala kita berjaya, pasti ada tidak jayanya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu berjaya, selalu ada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya sihir santet untuk membangkrutkan usaha, apalagi untuk menyakiti badan tubuh kita. Ya, semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin. Dan saudara semua yang ingin silaturahmi, datangnya hari Senin sampai Kamis, datang ke sininya pagi-pagi, usahakan ya. Datangnya pagi-pagi, silahkan. Nah, kalau mau berobat datang ke sini, datangnya pagi-pagi. Begitu. Ya udah, supaya kita nanti mendapatkan keterangan, kita coba tanya. Sebetulnya ada apa dengan si Mas ini, dengan si AA ini? Ini sebetulnya si AA, karena masih orang Sunda ya. Sebetulnya si AA. Ini saya baru datang dari Cirebon, jadi masih capek. Besok hari Senin, sudah harus praktek lagi. Nah, jadi ini saya ngebuat video ini malam Minggu nih. Malam Senin ya? Malam Senin. Ini video ini dibuat malam Senin sekarang. Gitu, karena saya lupa. Gitu, baru ingat sekarang. Ya udah, saya coba konsentrasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Aya naon? Dia undang aing ka dieu. Ngacoran ngalantor aing ka dieu. Bahasana agak bingung ya. Saya kurang ngerti bahasanya, Ki. Bahasanya kurang ngerti, Ki. Tapi susah ya, emang udah begitu. Ngerti bahasa ini nggak, Ki? Bahasa naon? Ini yang saya ucapkan, ngerti kan? Bahasa zaman kuari. Oh, ngerti. Ya udah, dia udah ngerti bahasa saya, tapi dia bahasanya tetap Sunda. Nanti saya translate lah. Yang penting dia paham dulu bahasa saya. Nanti bahasa ini kita translate. Coba dia. Ya. Sebutkan. Ya udah. Yang penting dia ngerti bahasa kita sekarang. Nanti siap translate ya, karena ini nggak bisa bahasa kita. Ki, saya mau tanya, Ki. Boleh nggak saya tanya, Ki? Tunggu dulu, tunggu. Oh, bisa. Ya udah, kalau bisa syukur. Jadi nggak ribet. Dia ngomong nih, sok. Saya mau tanya ke Aki. Aki, kenapa ada di badan si abang ini, si Mas ini? Lagi apa di situ? Ngaing. Tidak ada di tubuh orang jalma manehanana. Ngaing aya di luar. Ada di luar ya? Berarti bukan di dalam, tadi saya narik ya. Berarti ada di wilayah tubuh itu ya, sama aja dekat. Lagi apa mendekati si Mas itu? Saya. Ya. Saya ada yang menugaskan
Tetapi saya tidak ada di dalam. Ya. Menugaskan apa? Apa yang ditugaskan, Ki? Saya hanya memantau untuk membuat laporan. Memantau. Apa yang harus dipantau itu apa? Memang apa yang harus dipantau? Tentang kehidupannya. Tentang apa? Tentang Kehidupan orang itu. Tentang kehidupan orang itu. Ya, Kenapa orang itu harus ikut campur dengan kehidupan orang itu? Kenapa? karena saya ditugaskan hanya untuk memantau. Dan saya Iya. harus sering memberi laporan. Harus sering memberi laporan. Ya, Apa gunanya apa? Untuk tuan kamu tuh apa manfaatnya? Kenapa harus selalu ngasih laporan? Apa manfaatnya buat tuan kamu gitu? gunanya untuk mengetahui tentang kehidupan orang itu. Kenapa harus diketahui? Memang ada apa dengan orang itu? Kenapa harus diketahui? Aneh juga kan? Itu kan kehidupan orang. Untuk apa diketahui oleh bos kamu tuh? Untungnya tuh apa? Nanti dulu. Nanti saya jelaskan. Tetapi Maneh mengundang saya. Harus ada dulu balasan yang setimpal buat saya. Harus ada balasan yang setimpal buat kamu. Ya, Maksudnya apa? Kurang paham saya. Kurang paham nih. saya meminta dulu upah biar saya bisa menjelaskannya. Waduh, minta upah segala nih. Kenapa harus Iya. minta upah? Harus begitu. Karena saya juga selalu dikasih upah Oleh siapa? oleh tuan saya. Setiap saya memberi laporan, saya diberi makanan atau upah yang saya inginkan. Hanya ngasih laporan. Ya, Itu laporan apa yang dikasihkan? Laporan apa aja? laporan tentang kehidupan orang itu, kesehariannya, dan perjalanan-perjalanan hidupnya. Apakah dia sanggup memberi sesuatu yang setimpal buat saya? Karena itu sangat merugikan saya. Saya sedang beristirahat. Kamu Jolan, jauh main ke tempat itu. Saya tutup dulu berisik. Jadi gini, saya mau tahunya kenapa harus berbuat seperti itu, ada apa? Tahu nggak awal mulanya kenapa? Kamu tahu nggak awal mulanya kenapa kamu tiba-tiba disuruh ke sana? Tahu penyebabnya nggak? Saya tidak akan ngomong. Aduh, ngomong biar kita saling tahu. Penyebabnya tahu nggak? Sudah begini saja. Kalau begitu,
Kamu juga harus ngasih tahu ke saya. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu apa? Saya sewaktu kesini tadi di depan di hadap peta. Saya sepertinya kenal. Sepertinya apa? Seperti kenal. Kenal. Sosok yang di depan sana. Pernah ketemu kamu? Ya, Di mana? Di mana? tah di depan sana Terus ada apa? pas pintu. Iya, terus kenapa? Seperti tidak asing. Dia pernah ikut si Amang ini. Dia pernah ngejagain si Mamang ini. Pantesan. Manehna. Sama saya dicari. Tidak ketemu. Ternyata sudah betah di sini. Terus sama kamu diajak ke sini. Iya. Itu sudah cukup buat saya. Berarti saya tinggal laporan. Kecurigaan saya, makhluk yang di depan sana tadi sudah betah di sini. Saya ajak, dia tidak mau. Malah saya dijorokin. Dia dulunya yang lebih awal dari saya ikut dengan orang itu. Dikasih tugas. Lantaran dia tidak kembali, menghilang begitu saja. Tuan saya menugaskan saya mengganti sosok yang tadi. Semua tugasnya dibebankan kepada saya. Jadi, beban tuan saya terlalu berat untuk saya pikul. Ya, kamu diam di sini, jangan ikut orang jahat. Ngapain? Dia kan jahat. Tetapi, saya sudah setuju dengannya. Sudah ada perjanjian. Bisa dihentikan. Bisa dihentikan itu. Tidak semudah itu mungkin. Bisa, mudah. Mudah sekali. Tinggal kamunya mau enggak. Terus, apa yang kamu mau dari saya? Saya dipanggil ke sini. Saya tidak tahu tempat ini. Saya mau tanya gini. Kamu mengerjakan apa aja di situ? Sudah saya bilang dari tadi. Enggak, soalnya sakit ya. Kakinya Setahu sakit. saya, itu tidak ada hubungannya. Lah kamu yang ngebuat kakinya sakit nggak? Tidak. Setahu saya, semua makhluk yang di situ tidak ada kaitannya dengan badan itu. Terus dia suka Atau sakit. dengan sakitnya itu. Dia sakit punggung juga. Ya, Punggung sakit, kaki sakit. Itu kalian kan yang buat, bukan? tidak. Bukan Bukan saya, kalian. bukan kelompok saya. Kelompok yang lain gimana? Setahu saya, tidak ada.
Oh, tidak ada, hanya kalian. Berarti itu penyakit lahir ya? Ya, itu penyakit bawaan. Penyakit bawaannya atau penyakit lahir ya? Atau penyakit medis berarti ya? Benar ya? Ya. Kemungkinan juga. Karena Dari apa? cara hidupnya. Kurang mengurus tubuh. Bisa jadi juga begitu, bisa. Tapi sepertinya orangnya bersih, ngurus badan. Ya, tetapi Ya, mungkin setahu saya lebih ke tentang perjalanan usaha-usahanya. Maksudnya lebih ke perjalanan usahanya gimana? Tidak akan berjalan mulus. Kenapa nggak berjalan mulus? Kenapa? Apanya tuh yang nggak berjalan mulus tuh apanya? Usaha-usahanya. Usahanya. Walau dia kemana, mencari kemana, kerja seperti apapun, tetap tidak akan berjalan mulus. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Yang menyebabkan itu sudah aku katakan tadi. Tuan Aing, Oh, Tuan Aing, kamu. Tuan saya Oh, Tuan kamu. nyuruh balan-balan saya untuk menutupi semua keinginan, semua kerja kerasnya ditutup. Jadi tidak akan berjalan mulus. Karena teman-teman saya banyak yang menyertai perjalanan-perjalanan setiap langkah usahanya. Berarti karena apa tadinya? Kenapa usahanya diganggu? Ada apa? Setahu saya, dia banyak pesaing. Terus hubungannya sama kamu apa dengan banyak pesaing? Dengan bos kamu? Bos saya atau tuan saya ada yang menyuruh. Yaitu pesaingnya. Ya, dia Pesaing iri. lagi. Dia mencoba mendatangi kepada tuan saya. Dia merengek-rengek. Dia bersedia mengasih apapun asalkan keinginannya tercapai. Ya. Berarti sih kalau ini ada orang yang gak suka karena kemajuan, karena kesuksesan, karena keberhasilan dia. Ada ya orang begitu. Yang maju, yang sukses siapa? Kenapa dia yang repot, yang benci? Yang saya perhatikan, dia setiap punya pekerjaan, dia selalu datang. Setiap punya pekerjaan dia selalu datang. Ya. Setiap punya pekerjaan, dia datang. Lalu, dia meminta kepada bos saya atau tuan saya
untuk mengerjai orang itu. Tetapi perlu maneh ketahui, itu bukan saya, itu teman-teman saya. Saya hanya membuat laporan untuk tuan saya. Pekerjaan teman-teman saya apa sudah dijalankan atau belum? Cuma itu pekerjaan saya. Cuma itu aja? Ya. Berarti yang membuat sakit bukan kamu ya? Bukan. Bukan juga. Teman-teman saya atau bangsa-bangsa saya. Kamu membuat usahanya turun, membuat usahanya ngedrop. Tujuan kamu apa? Apa tujuan keinginan bos kamu? Supaya bangkrut aja? Apa ada hal lain? Yang pasti dia pengen naik. Yang ini biar turun bangkrut. Dia yang naik, pasti itu tujuannya. Yang saya ketahui bukan itu saja. Oh, ada lain? Ya. Karena apa terusnya? Karena orang itu pernah ditawari atau pernah mau punya usaha besar, Ya. mau naik, tetapi didengar oleh pesaingnya. Dia tidak mau kalah saing atau disaingi. Karena itu, pesaing itu iri dan datang kepada bos saya. Terus, yang lebih utama, dia menginginkan cepat dia tiada. Pernah aku mendengarkan perkataan dia. Tetapi bukan itu pekerjaan-pekerjaan teman-teman atau bangsa-bangsa saya. Bukan ke situ. Dia juga merencanakan. Setahu saya, dia merencanakan secepatnya orang itu tiada atau mati. Tetapi bukan karena penyakit yang diderita sekarang ini. Yang saya ketahui, penyakit itu tadinya sudah sembuh atau ada agak mendingan, tetapi kumat lagi. Kenapa bisa kumat lagi? Ada hubungannya dengan bangsa kalian? Tidak berarti. tidak. Berarti itu murni fisiknya? Ya. Oh, berarti medis ya? Berarti hanya usaha, tugas kamu mengganggunya? Ya. Semua bentuk usahanya pasti ditutup, dihalangi. Cara menutup menghalanginya gimana kamu? Banyak cara. Salah satunya menggagalkan perjanjian. Ketika dia sudah ada perjanjian atau mau mencapai kesepakatan, lawannya ini dihasut oleh bangsa-bangsaku untuk tidak jadi, untuk tidak meneruskan perjanjian itu. Itu salah satunya. Tapi yang lebih mudah, setiap dia punya rencana, akan dihalangi, akan sulit dia melangkah. Itu pun oleh teman-teman saya
dikerjakan, kalau tuan atau junjungan saya kasih upah yang setimpal. Kalau tidak, atau kalau melanggar perjanjian itu, dia sendiri akan dihabisi oleh teman-teman saya. Begitu. Ya, Teman-teman kamu sebagai apa berarti? banyak. Iya, sebagai apa mereka? Sebagai yang melakukan atau yang menjalankan semua misi-misinya. Tujuan-tujuannya. Ya, baik itu urusan menutup langkah usahanya maupun menutup lawan bandingnya. Untuk lawan bandingnya. Itu yang dikerjakan. Ya. Berarti selalu dipantau, siang malam dipantau. Ya, Aduh, kacau ini, kacau. Jadi kalian kalau harus pergi dari situ gimana? tentu saja saya punya syarat. Apa Apakah syaratnya? kamu sanggup? Sanggup ngasih apa? Kalau kamu sanggup menempatkanku seperti temanku yang lama tadi, di situ baru aku mau. Tetapi Menempatkan apa? Menempatkan gimana maksudnya? temanku Ya. yang dulu aku kenal kan sekarang ada di sini. Ya. Dia sepertinya sudah enak ditempatkan di situ. Iya, dia nggak mau kayak kamu kerja begitu, udah nggak mau dia. Dia sepertinya tenang sekali. Tenang dia, udah nggak mau kerja kayak kamu dia. Apa dia punya jabatan? Nggak ada jabatan. Dia nggak dapat jabatan, tapi dia bahagia. Kalau begitu, apa gunanya tidak ada jabatan? Sedangkan aku punya jabatan di situ. Ya, tapi kamu bahagia nggak? Enggak. Sedangkan dia bahagia. Senang dia kehidupannya seperti itu. Jabatannya dibuang, dia udah nggak mau jabatan. Perlu kamu ketahui, jabatanku sebagai pengawas semua kelompok itu. Ya. Dia lebih tinggi dari kamu. Wah, pantesan. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia. Berarti lebih tinggi jabatan dari kamu. Kamu masih disuruh orang. Berarti dia tidak bekerja. Ya, dia kerja, tapi dia tidak disuruh-suruh tuannya. Tidak disuruh orang. Apakah kamu tuan dia? Bukan, saya bukan tuannya. Dia tidak punya tuan. Iya, nggak ada. Dia tidak bekerja, tetapi punya tempat enak. Nah, begitu persisnya. Akan saya pertimbangkan, tetapi aku kasih tahu teman-temanku dulu. Apakah boleh? Boleh. Dan aku mengajak temanku, kalau ada yang mau. Boleh, tapi untuk apa?
Kalau kamu masih mengerjakan hal seperti ini, nggak bisa, nggak mau, nggak boleh. Tapi kalau kalian mau meninggalkan pekerjaan kalian, silahkan kalau mau tinggal di sini. Tapi tinggalkan semua pekerjaan kalian. Tapi kalau kalian tinggal di sini mengerjakan pekerjaan hal seperti itu, kalian akan terbakar nanti, hangus, musnah nanti kalian. Benarkah seperti itu? Silahkan, terserah. Aku pergi dulu ah. Pergi kemana? Aku mau datang ke teman-temanku. Terus? Aku kasih tahu Ngasih tahu apa? tentang keinginan kamu untuk mengacaukan semua pekerjaan. Iya. Iya, saya bingung. Sekarang kamu saya tangkap. Nanti bos kamu tuh nyuruh lagi yang lain datang lagi. Saya tangkap lagi, nyuruh lagi yang lain datang lagi. Jadi solusinya kayaknya bosnya yang harus ditangkap nih. Tapi susah ketemunya, belum ketemu juga. Cuma kalian yang tahu. Jadi kamu mau ngasih teman kamu terus mau nyerang ke sini gitu? Silahkan. Mau datang, mau laporan ke tuanku atau Iya, ke bos. silahkan laporkan. Bagus. Saya baru mau ngomong udah. Udah. Antonio! Tempat tahun nih. Tempat naon sia? Hah? Sia ngeganggu. Ngeganggu lu. Nah, itu sudi. Tes studi apa? Tes studi apa kamu, ha? Tes studi apa? Bawahanku lapor kepadaku. Kamu ingin menggagalkan semua rencananya. Aku sudah bahagia berada dalam kekuasaan bosku atau junjunganku. Aku selalu diberi keuntungan. Aku selalu diberi apapun yang aku inginkan. Jadi bos Tapi kamu sekarang ada yang lapor kepadaku. Ternyata kamu, wahai manusia, yang mau menggagalkan usahaku. kalian yang mengganggu manusia. Jadi ya saya pasti menggagalkan usaha kalian. Karena kalian yang mengganggu manusia. Itu bukan urusanmu. Urusan saya. Kamu juga nggak ada urusan ganggu manusia itu. Apa urusan kamu? Aku hanya menuruti kepada junjunganku. Dok, sini dok. Aku hanya menuruti kepada junjunganku. Nggak ada, Bukan nggak bisa. kepada kamu. Nggak bisa, nggak ada. Kalau kamu menentang, kamu jadi lawanku. Iya, saya menentang. Berarti kamu nggak bisa pulang lagi, diam di sini. Nah, aku datang ke sini mudah. Aku pergi pun tidak Mudah. ada halangan bagiku. Jadi, kalau kamu bisa pergi, nggak usah bertarung sama saya. Berarti kamu tarung sama ini aja. Wah! Silahkan kamu bertarung sama dia.
akan aku lawan. Iya, lawan aja. Sok, silakan. Saya nggak usah bertarung. Biarin dia bertarung. Kita nonton aja. Saya suruh keluar. Ya, saya suruh keluar nih. Nih, ada satu lagi belum keluar. Silahkan keluar. Masih ada lagi yang belum keluar nih. Silahkan tangkap dia. Oh. Ada lagi nih. Silahkan. Silahkan. Jadi nggak usah capek sayanya, nggak usah bertarung. Lepaskan. Lepaskan. Kalian. Lepaskan aku. Nah, ada. Nah, jadi akhirnya bisa dikalahkan juga ya. Akhirnya dia saya kurung, biarin. Tapi tadi ada yang lepas satu ya. Tadi ada satu yang lepas karena memang yang satu ini kabur duluan, jadi nggak bisa ditangkap, keburu lepas. Nah, tapi dia tadi ngancam ya, dia mau laporan. Karena yang ini atasannya saya tangkap, mungkin dia akan laporan ke yang lain. Nah, berarti saya harus nanti periksa ya, harus diperiksa supaya tidak ada serangan. Nah, jadi intinya terkadang mengobati hal gaib itu tidak mudah. Terkadang sudah sehat nanti sakit lagi. Terkadang sudah baikan nanti begitu lagi sakit lagi. Ya emang begitu. Jadi terkadang kita berpikir diobati dengan ilmu gaib itu langsung sembuh ya. Oh nggak bisa kalau begitu, nggak bisa. Kalau diobati dengan ilmu gaib langsung sembuh nggak bisa ya. Jadi nggak bisa lah kalau diobati oleh ilmu gaib langsung sembuh, itu nggak bisa. Tetap butuh proses, butuh waktu ya. Dan terkadang ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu. Jadi belum tentu diobati ilmu gaib itu cocok semua, itu belum tentu. Jadi belum tentu diobati ilmu gaib nih cocok sama saya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, banyak yang nggak cocok juga. Jadi intinya karena manusia itu hanya tugasnya berikhtiar atau berusaha mencari kesembuhan untuk dirinya sendiri, berusaha mencari keamanan untuk dirinya sendiri, berusaha menjaga dirinya sendiri. Karena apa? Karena ibadah termasuknya ketika kita menjaga diri kita, ketika kita menjaga badan kita, ketika kita menjaga keluarga kita, itu termasuknya ibadah dan suatu keharusan. Nah, berarti berobat itu ibadah, berobat itu juga ibadah. Anda ikhtiar berobat itu sebagai sebagian dari ibadah, berjuang untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menjaga amanah badan kita, karena badan kita itu sebetulnya amanah, dipakainya untuk apa? Untuk kemana? Nah, jadi amanah ini yang harus dijaga gitu ya, disyukuri. Allah berikan hidungmu mancung, itu adalah amanah. Allah berikan wajahmu tampan, itu amanah. Allah berikan wajahmu cantik, itu amanah. Allah berikan kamu rezeki banyak, itu amanah. Jadi Allah memberikan apapun itu suatu amanah gitu. Jadi itu yang harus dijaga oleh kita, dipakai untuk apa nih, untuk hal apa, manfaatkannya kemana gitu. Jadi silakan Anda manfaatkan untuk hal-hal baik, silakan Anda manfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang, silakan Anda gunakan untuk kepentingan agama kita. Silakan Anda gunakan fasilitas yang Allah berikan. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita semua. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Semuanya adalah amanah dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau Anda diberikan kelebihan, hati-hati, itu lebih berat. Jadi pakailah kelebihan Anda untuk kepentingan
orang banyak, satu, untuk kepentingan agama, dua, ketiga, untuk kepentingan keluarga Anda. Nah, jadi suatu keharusan menjaga semua itu amanah ya. Gitu. Jadi amanah dari Allah itu banyak yang kita bawa, banyak yang kita bawa setiap hari, tetapi terkadang kita nggak sadar bahwa itu adalah titipan amanah. Terkadang itu merasa punya kita sendiri, terkadang merasa kita sendiri, padahal enggak lah. Tanpa Allah, tanpa Tuhan yang Maha Kuasa, Anda tidak bisa berbuat apapun, dan Anda tidak akan jadi apapun tanpa ridhonya. Nah, jadi intinya ketika berobat pun sama, kita hanya tugasnya berikhtiar, berusaha. Kesembuhan datangnya dari Allah, gitu ya. Hanya tugas kita hanyalah usaha, berikhtiar, berusaha untuk berobat. Begitu. Dan sesakit apapun kita harus terus berobat, perjuangkan badan kita, karena badan kita adalah amanah ya. Nah, dari sakit ini berarti tadi kesimpulannya belum tentu ketika tadi saya sudah bilang ya, ternyata sakitnya katanya medis, kata jin tadi ya. Kata Hodam tadi katanya penyakitnya adalah medis, bukan diganggu oleh jin. Saya sedikit sepakat, karena saya periksa, ternyata jinnya tuh nggak ada di penyakit itu. Saya periksa, penyakit itu nggak ada jinnya. Dan berarti kesimpulannya penyakit itu adalah medis. Ada kelainan di dalam tubuhnya. Nah, ini urusannya medis, berarti ada kelainan di dalam badannya. Nah, kelainan ini yang harus diobati. Oleh siapa? Oleh medis. Boleh nggak diobati oleh batin? Boleh. Berobat lahir batin namanya. Berobat lahiriah, berobat batiniah. Itu boleh nggak? Boleh, dan bagus sekali ketika kita berobat lahiriah dan batiniah. Karena dua unsur nanti bisa membantu badan kita. Terkadang ada penyakit medis yang tidak terdeteksi ya. Tidak terdeteksi sama sekali oleh alat-alat medis. Nah, setelah diruqyah, setelah diproses, ternyata bisa terdeteksi. Itu sering sekali saya mengalami hal itu ya. Sering sekali, ratusan pasien-pasien saya seperti itu, banyak sekali. Setelah dibawa ke sini ternyata terdeteksi penyakitnya. Sebelumnya nggak terdeteksi, sudah kemana-mana, sudah di lab, sudah di apa. Nah, itu nggak masuk akal memang, nggak masuk akal. Tapi ya saya juga merasa aneh, saya sendiri merasa aneh. Ternyata benar ya, kekuasaan Allah itu ada. Jadi itu kekuasaan Allah, itu bagian dari ilmu-ilmu Allah, bagian dari misteri-misteri Allah. Jadi manusia tidak akan bisa menjangkau itu, karena itu urusannya wilayah Allah. Nah, jadi ilmu gaib itu ya wilayah kekuasaan Allah, dan itulah kehebatan Allah, itulah kebesaran Allah. Jadi hal gaib itu ada nggak? Ada. Ilmu gaib berarti ada? Ya ada, karena itulah kebesaran Allah. Nah, kalau orang yang nggak percaya nggak apa-apa, berarti nggak percaya kalau Allah itu maha besar, maha bisa segala apapun. Berarti dia nggak percaya dengan Allah. Nah, intinya kita berusaha terus menerus ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara semua di sana diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan kalau mau silaturahmi hari Senin sampai Kamis datangnya pagi ya, supaya nanti nggak menyesal. Nanti saya udah nggak ada, udah berangkat baru datang, kasihan nanti saya lagi disalahin. Jadwal praktek ada di deskripsi di bawah video ini. Tekan saja selengkapnya, nanti ada jadwal, ada alamat lengkap di situ, ada nomor HP juga di situ. Tinggal datang saja. Mangga silakan. Terbuka. Dan kalau Anda mau memberikan lokasi syuting, tinggal kasih tahu aja. Oh, yang pesan kitab ya, yang pesan kitab Ilmu Hikmah nanti saya susun dulu, ini belum selesai. Ada yang tanya harganya berapa? Harganya kisaran 1 juta untuk saat ini, kisarannya. Tapi itu juga baru perkiraan karena belum selesai. Bisa lebih murah, kurang, bisa lebih mahal. Kita lihat nanti covernya seperti apa, kertasnya seperti apa. Karena yang menentukan nanti cover kertasnya. Pakai kertas mahal atau pakai kertas murah gitu. Kalau pakai kertas biasa ya mungkin murah ya. Nggak akan nyampe segitu, bisa murah banget. Nanti diusahakan saya pakai yang murah banget lah, biar semuanya bisa beli ilmu kitab Ilmu Hikmah itu ya. Mudah-mudahan bisa dapat murah nanti. Cuman ya gitu, kualitas kertas mungkin nanti menurun ya, kualitas gambar juga menurun gitu. Nanti diusahakan yang termurah supaya terjangkau semuanya. Karena kalau yang bahan-bahannya HPS-nya bagus-bagus, tebel-tebel, perinan semua, itu pasti mahal banget. Gitu, ya udah. Nanti kitabnya yang belum selesai, jadi saya buat dulu ya. Gitu, kisaran berapa Anda tahu deh. Karena 1 juta itu kan bahan kertasnya yang mahal.
nanti yang nggak punya uang kasihan, pengen beli nggak kebeli. Mungkin nanti harganya termurah aja lah. Buku ruqyah berapa? Buku ruqyah 400.000 rupiah. Ya, kitab ruqyah 400.000 rupiah. Jadi saudara sudah bisa, begitu membaca kitab itu bisa meruqyah orang, itu pasti. Nggak pasti ya, insya Allah lah. Yang penting kembali ke diri saudara. Diri saudaranya pede nggak gitu. Diri saudaranya memahami banget nggak di buku itu. Kalau betul-betul memahami di buku itu ya bisa gitu. Tapi kalau enggak ya kembali ke manusianya, bisa atau enggaknya ya. Itu aja mungkin untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.